Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, udah lama rasanya saya nggak buat video karena memang banyak kegiatan juga ya teman-teman ya. Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk membongkar ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat di depan teman-teman ini ada Elko. Ini nilainya 10.000 mikro 80 volt. Ini mereknya ini teman-teman. Oke, nggak fokus, bentar. Oke, ini teman-teman mereknya, nilainya 10.000 mikrofarad 80 volt. Nah ini teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang udah menyimak beberapa video-video saya, video lama itu saya pernah bikin tentang ini ya teman-teman ya, sedikit tentang merakit power supply unit ya teman-teman. Jadi Elko ini saya rangkai gitu ya di dalam PCB ya, kayak gitu. Nah kurang lebih itu videonya udah cukup lama teman-teman, dan kurang lebih sampai dari video itu sampai sekarang mungkin udah sekitar ada 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Dan kali ini saya ada kesempatan untuk membongkar teman-teman. Kenapa saya bongkar? Karena memang sebelumnya di power amplifier saya yang lama itu, ini elko nya udah agak gembung teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan, ini bagian belakangnya ini udah sedikit menggembung ya teman-teman. Jadi saya pakai 6 buah elko gitu ya. Dan ternyata setelah saya buka power amplifiernya, ternyata ada 2 teman-teman yang menggembung ya. Jadi daripada nanti pas dipakai jadi masalah, meledak atau semacamnya, lebih baik saya lepas di awal ya teman-teman. Nah ini salah satunya udah saya buka teman-teman. Jadi mohon maaf, ini sebelumnya video ini bukan bermaksud menjelekkan merek ini ya teman-teman ya, tapi sekedar istilahnya ya, menunjukkan aja maksudnya dengan karena jujur saja Elko ini termasuk Elko yang murah ya teman-teman ya, dibandingkan dengan merek-merek lain yang lain itu. Ini yang tergolong murah ya teman-teman, walaupun masih ada juga yang lebih murah dari ini teman-teman, kayak gitu. Dan untuk nilainya sendiri sebetulnya secara alat gitu ya teman-teman, saya belum pernah mengetes gitu ya dengan ESR meter. Tapi karena ini berhubung ini elko nya udah rusak, jadi sekalian saja saya bongkar teman-teman. Mungkin kalau dari segi harga menurut saya ini golongan yang mungkin bisa menengah ya teman-teman ya, menurut saya ya, karena memang seperti yang saya tadi bilang, ada elko yang lebih murah lagi daripada ini teman-teman. Nah untuk bagian dalamnya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya udah bongkar satu, dan seperti yang teman-teman lihat, ini semacam lilin ya teman-teman ya. Ini semacam lilin, dan coba saya keluarkan. Nah ini teman-teman, nah ini seperti lilin, ini dalamnya ini hampir full ya teman-teman ya. Dan untuk bagian ini sendiri seperti ini teman-teman, mungkin ini sekitar setengahnya ya, setengahnya untuk bagian yang kertasnya ini, lilitan kertasnya setengahnya, dan ini kurang lebih setengahnya sendiri ini diisi pakai lilin. Jadi wajar ya teman-teman ya, karena memang sebelumnya di review di toko online itu ada yang sempat ngetes juga, dia ada yang nilainya bervariasi teman-teman. Ada yang sekitar 8 ribuan mikrofarad, kemudian ada juga yang sekitar 5 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya ini nilainya setengah, dites dari 10.000 mikrofarad itu misalnya cuma keluar ya 5.000 atau 6.000, menurut saya wajar, karena memang seperti yang teman-teman lihat, ini setengah ya teman-teman ya, setengahnya aja. Selebihnya ya bisa teman-teman lihat, ini lilin begitu. Dan ini kemungkinan besar ini juga sama teman-teman. Nanti lain waktu saya bongkar lagi gitu, biar nggak terlalu lama juga videonya ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman, kalau memang teman-teman berminat dengan harga yang murah, ini harganya
pas saya beli itu sekitar 28.000 sampai 30.000 teman-teman per buahnya. Jadi silahkan kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa pakai yang seperti ini. Tapi ini terus terang ini cukup lumayan teman-teman ya dari segi volt, karena memang ini 80 volt dan saya supply tegangan 47 volt AC atau 47 dari trafo teman-teman, dan ini aman. Ini aman, nggak meledak atau meletus atau semacamnya teman-teman. Cuma karena memang ya karena kualitasnya juga kurang baik dan pemakaian juga udah lama, sekitar udah lebih dari 1 tahun teman-teman di power amplifier saya. Jadi ya wajar lah, mungkin karena masa pakai juga, jadi udah saatnya diganti gitu ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kalau saran saya, kalau teman-teman ada dana lebih baik teman-teman cari yang ya harga 40 ribuan atau 30 ribuan ke atas. Itu mungkin lebih baik teman-teman kalau teman-teman ada dana lebih. Tapi kalau misal budget teman-teman terbatas gitu ya, ya mungkin ini bisa jadi pilihan. Dan itu tadi menurut saya lumayan teman-teman, untuk di volt 47 volt AC itu masih kuat teman-teman ya, nggak ada kendala gitu ya. Oke teman-teman, video kali ini mungkin segini saja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bisa jadi referensi begitu. Nanti next insya Allah akan saya bongkar lagi teman-teman yang ini. Kita lihat, kita bandingkan gitu ya, dua biji ini apakah salah satu lebih besar atau memang sama aja keduanya kayak gitu. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Seperti biasa, terima kasih.